Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu lahirlah seorang pemimpin yang dibesarkan tanpa pernah melihat wajah bapaknya, bersama dengan ibunya 2 tahun 4 hari saja. Dari kecil diasuh oleh paman dan kakeknya, kemudian besar penuh dengan penderitaan dan cobaan, dihina oleh sekampungnya, dan puncak penderitaannya diusir dari kampung kelahirannya. Tapi alhamdulillah, dalam tekanan dan penderitaan seperti itu berhasil menjadi pemimpin yang kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Salah satu pengakuan mereka yang tidak menjadi umatnya adalah ketika ditulis sebuah buku yang berjudul 100 Tokoh Dunia. Yang menulis buku ini bukan orang Islam, tapi siapa yang ditempatkan menjadi ranking pertama di antara 100 tokoh dunia itu, dialah manusia yang kita peringati maulidnya malam ini. Dialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malam ini kita peringati maulidnya. Alhamdulillah, saya sudah keliling-keliling maulid semenjak saya menjadi ustadz. Dari Sabang sampai Merauke, luar negeri sampai dalam negeri, ceramah maulid temanya hampir sama. Dengan hikmah maulid kita mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya kemudian adalah bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kita tidak tahu. Bagaimana kita mau mencontoh Nabi caranya makan kalau kita tidak tahu cara Nabi makan? Bagaimana kita mau tahu cara Nabi tidur kalau kita tidak pernah mendengarkan sejarah Nabi? Contoh, ada ibu-ibu ditanya sama anaknya, "Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa Nabi bilang mamanya? "Karena bukan tahun kambing goblok." Balik tanya bapaknya, "Pak, kenapa kah disebut tahun gajah?" Apa Nabi bilang bapaknya? "Kenapa saya kau tanya? Apa gunamu sekolah?" Coba. Begitu ditanya siapa nama artis yang menyanyikan lagu Asian Games, nah tahu semua itu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, bagaimana anak-anak kita mau mencontoh Nabi kalau sejarahnya Nabi dia tidak tahu? Nah, pada taklim kita kali ini, kita juga ingin melakukan perayaan maulid. Tujuannya apa? Saya tanya ibu bapak, datang perayaan maulid ini tujuannya apa? Mau dapat songkolo? Madodo culemu bos. Apa ibu? Telur. Nggak bosan-bosannya telur. Kemarin telur, tadi malam telur, ini mau telur lagi. Telur terus, nak pikir. Apa adik-adik? Datang perayaan maulid ini tujuannya apa? Mau ketemu Ustadz Das'ad. Kecil gitu Ustadz Das'ad. Tapi kita datang maulid kali ini karena sebagai cinta kita kepada Rasulullah. Tapi lebih penting dari itu, pulang dari maulid ini kita mampu mencontoh dan meneladani Nabi. Saya tanya dulu, kalau ada yang jawab saya kasih hadiah. Adik-adik, ini adik-adik bukan orang tua. Siapa yang tahu tanggal kelahirannya Nabi? Ayo angkat tangan. Anak-anak bukan orang tua. Ayo, siapa? Siapa? Siapa yang tahu? Angkat tangan, saya kasih hadiah. Ini sini, ya, cepat, saya kasih kau hadiah bos, ya,
Ya. Ya, sebelum kau menjawab pertanyaan, ada passwordnya. Passwordnya adalah siapa namanya neneknya Ustadz Dasad. Jawab kok. Siapa namanya nenekku? Hei, lain kali kalau tanya kau begini sembarang kau jawab. Bilang kau saja Badulati. Belum tentu nih yang tahu juga, semua yang ada di sini belum tentu dia tahu. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan tanggal kelahiran Rasulullah. 12 Rabiul Hari apa? Senin. Tanggal? 12 Rabiul Awal. Bulan? Tidak tahu? Nah, karena kau sudah terlanjur naik, ku kasih kau hadiah. Lain itu uangnya Ustadz dengan uang Kapolres, lain rasanya. Coba. Masih ingat waktu kecil dulu saya cepat sekali tahu sejarah Nabi. Kenapa? Tunggu dulu. Siapa yang ngatur sound system ini? Turunkan anunya, ehoknya. Jangan pakai ehok. Cek. Ya. Bassnya dia tiadakan. Bass. Kasih naik treble-nya. Treble. 1, cek. Bassnya masih tinggi. Cek. Jangan pakai bass. Turunkan bassnya. Ehoknya tidak usah pakai. Cek. Sudah mulai bagus. Bassnya masih tinggi. Cek. Kita bukan mau menyanyi. Nah, waktu saya kecil dulu, cepat sekali saya tahu sejarahnya Nabi. Kenapa? Mamaku ada lagunya seperti ini di kampung. Lagunya begini. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya dengar itu, kan suka teriak. Kenapa zaman jahiliyah, Mak? Dah lanjut lagi. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya, Mak? Nabi Muhammad namanya. Namanya ibunya siapa, Mak? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Balikpapan atau Tanjung Selor? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa Mima? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Ketua panitia atau gubernur? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta dulu. Itu lagu ibu-ibu dulu, ndak sarjana, tapi lagunya bisa cerita tentang Nabi. Dari sebaik lagu itu kita tahu siapa Nabi terakhir, siapa mamanya, siapa bapaknya, di mana tinggal, apa tugasnya. Bahkan dalam lagu itu ada tauhid di dalamnya. Siapa Allah, pencipta alam semesta. Dulu. Sekarang lagu-lagunya ibu-ibu milenial apa? Yo ayo, yo ayo, beleng-beleng. Apa? Yo ayo, yo apa? Yo makan bakso. Yang lebih parah lagi, mau pulang suaminya, apa lagunya? Lalai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Nah, sambung anaknya, pulang-pulangku berbadan dua. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pada maulid kali ini, pertama perlu saya jelaskan bagaimana hukumnya melaksanakan perayaan maulid. Ini dulu. Kenapa? Banyak sekarang anak muda bingung. Kenapa bingung? Satu ustadz bilang bid'ah maulid, bid'ah.
tidak pernah pada zaman Nabi. Itu mengada-ngada. Mereka bid'ah, sesat masuk neraka. Masa gara-gara kita cerita sejarah Nabi kita masuk neraka? Nenekmu punya neraka? Ada tong itu orang sedikit-sedikit bid'ah, belajarnya agama melalui YouTube. Baru 3 bulan belajar agama lewat YouTube, baru 2 menit habis kuotanya. Coba, saya ini belajar agama di kelas, bukan di YouTube. Di kelas kita bahas peringatan Maulid. Memang tidak ada pada zaman Nabi, tapi kita lakukan sekarang. Salah satu tujuannya karena kita ingin memperkenalkan sejarah Nabi, bercerita tentang sejarah Nabi. Mudah-mudahan setelah dia tahu nabinya begini hidupnya, dia bisa menteladani Nabi. Ya. Nah ini ya. Berikutnya kita cerita dulu tentang sejarah Nabi. Ibu-ibu yang ada anaknya tolong diamankan. Tuh berkeliaran anaknya di atas. Langsung itu tidak mau akui anaknya, siapa anak itu. Nah, banyak kisah pada zaman Nabi, tapi yang terbatas saja. Yang banyak saya lihat fenomena yang harus kita lakukan sekarang. Apa itu? Contoh, sejarah Nabi 1, kisah Nabi. Nabi, salah satu kebiasaan beliau, kalau pulang dari dakwah, Aisyah sudah sediakan teh, air panas. Nah biasanya Nabi minum, romantis itu Nabi Pak. Diminum, kasih lagi istrinya. Minum 1 teguk, kasih istrinya. Tapi pada saat itu Nabi minum, tidak dikasih istrinya. Aisyah mulai curiga. Kenapa ini biasanya kalau sudah diminum dikasih saya. Minum Nabi tidak dikasih. Minum lagi kedua kalinya, tidak dikasih. Nunggu-nunggu Aisyah, tidak dikasih juga. Akhirnya Aisyah menyinggung. Kayaknya ada yang kasih minum di luar ini. Akhirnya Nabi memberikan air minumnya itu. Begitu diminum, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia minum Aisyah, langsung dia buang. Puh! Kenapa? Ternyata Aisyah salah memberi resep. Apa? Dia kira gula, ternyata garam. Coba, Nabi begitu sayangnya sama istrinya, tidak mau menyakiti hati istrinya, tetap diminum dengan senyum. Hanya karena Aisyah mulai cemburu, akhirnya dia kasih. Tidak mau katakan, minum kok. Tidak, Nabi tersenyum dan berkata, tabik palik sayangku. Nabi itu Pak romantis. Mandi bersama istrinya. Coba, pernah mandi sama istri tak Pak? Pernah? Pali, yolo kecomok. Coba. Nabi mandi bersama istri. Nabi dari berapa istri Nabi Pak? Berapa? 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 11. Ini bapak-bapak kalau cerita istri Nabi senyum-senyum. Apa maksudnya? Mau tongki? Bagaimana mau nataku kau sama istrimu? Dari 11 istri Nabi, tidak satu pun beliau panggil namanya. Dengan Aisyah beliau panggil, ya Humaira. Apa itu ya Humaira? Yang kemerah-merahan pipinya, karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Maka bapak kalau mau cinta Nabi, mulai besok panggil nama istri dengan panggilan kasih sayang. Misalnya istri tak mancung hidungnya, panggil mi, wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Dia bilang tidak mancung hidungnya Ustaz, giginya dilihat. Dia bilang justru giginya mancung. Lehernya cari bagusnya, jangan terlalu jujur. Mantang-mantang istrinya PC, Nabi bilang, oh PC, penyak, oh penyak. Nabi bilang istrinya, agak bolong. Nabi Masya Allah tidak seperti itu. Aisyah beliau panggil ya Humairah. Begitu romantisnya Nabi. Sayangnya Nabi, subhanallah,
dia kasih minum istrinya. Begitu dia minum, barulah Aisyah sadar, ternyata saya salah resep. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau kita cinta sama Nabi, mari cintai istri kita. Jangan bicara kasar, jangan menyakitinya, jangan memanggil dengan panggilan hina. Kenapa? Karena itu adalah ciptaan Allah. Menghina istri sama dengan menghina yang menciptakan. Siapa yang menciptakan istri kita? Allah. Kenapa je Ustaz nah hitami jelek? Kenapa kau pilih? Pede bertambah je berat badan Ustaz. Kita juga ibu jantung ki kuat sekali makan. Cintailah istri kita. Rasulullah tidak pernah berbicara kasar kepada istrinya. Sekarang ini banyak yang curhat ibu-ibu. Istriku, suamiku Ustaz kasar ngomong. Suamiku tidak sholat Ustaz. Suamiku tidak pernah mengajari saya yang baik-baik. Maka suami seperti ini demi Allah susah masuk surga di akhirat kelak. Kata Nabi, bukan umatku suami yang tidak tahu menghargai istrinya. Bahkan dalam Islam boleh seorang suami berbohong untuk apa? Menyenangkan hati suaminya. Ada 3 bohong yang boleh dalam Islam. Apa itu? 1, bohongnya seorang suami untuk membahagiakan istrinya. Contoh, ulang tahun ki pak, suami tak pergi beli baju, nah belikan ki kemeja. Ini istri tak kodon, tidak gaul, tidak tahu warna. Nah belikan ki warnanya, masya Allah jelek betul. Nah bungkus, lalu dia bilang, Pak selamat ulang tahun. Kita buka, baru dalam hati, dede, jakna warnanya ya. Lalu istri tak bertanya, bagaimana Pak? Bagus sih. Wih, masya Allah. Tidak ada yang kalah bagus ini di Tanjung. Itu bohong boleh. Kenapa? Menyenangkan hati istri. Tapi kalau dia jujur pada saat itu, bisa malah menyakiti hati istrinya. Kasih baju hadiah, Pak bagaimana? Langsung dia bilang suaminya, bodoh memang tongko kau. Tidak ada mu tahu. Masa salah berat badan tinggi. Wah lah bolong. Jelek. Melisi kau baju. Salah-salah sih. Bagaimana tidak sakit hati orang begini. Rasulullah sangat menghargai istrinya. Kalau cinta sama Nabi, mulai hari ini perlakukan istri dengan sebaik-baiknya. Coba. Yang berikutnya lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluar kamar. Beliau setiap masuk kamar sudah ada sisir beliau. Begitu keluar sudah rapi rambut beliau karena menghargai istrinya. Coba amalkan ini be. Pak masuk kamar, subhanallah, sudah dirapikan rambutnya. Keluar kamar sudah bersih rambutnya. Pernah jadi begitu Pak? Ayo bapak-bapak, biasanya kita ditegur sama istri, Pak kasih rapi-rapi saya itu rambut tay. Apa kita bilang? Kenapa kasok? Banyak sekali mau kau urus. Rasulullah tidak seperti itu. Kalau kita cinta sama Rasulullah, mari memuliakan istri. Dengan cara apa? Tutur kata yang sopan. Berikan contoh teladan yang sebaik-baiknya. Ibu-ibu saya tanya, mau punya suami seperti Rasulullah? Mau ibu? Mau? Itu Rasulullah. Coba baca itu Barasanji. Pernah dengar Barasanji? Terjemahkan dalam bahasa Bugis. Itu akan dia bilang dalam bahasa Bugisnya, Nabi ta alena mato tepengi wajunna, alena mato sesai wajunna. Rasulullah itu beliau yang cuci bajunya, beliau yang rapikan tempat tidurnya, beliau sendiri yang menyetrika seandainya ada setrika, beliau sendiri yang rapikan bajunya, beliau yang sediakan makan untuk diri beliau. Nah, kalau kita kira-kira kita mencuci, kita menyetrika, kita yang masak, kita bersihkan tempat tidur, bisa Pak? Bisa? Bisa? Alasan. Coba kita lihat bapak-bapak, jangankan yang begitu, anak kita saja nangis, anak tak menangis, langsung dia bilang istri tak, Pak, alas saya lo kasih anakmu ambil dulu anakmu. Apa dia bilang? Urus kau sendiri itu anakmu.
Saya kadangkala kasihan ada ibu-ibu curhat, lagi hamil tidak diurus sama suaminya. Bapak-bapak, kalau mau tingkatkan kesayaan kepada istri, lihatlah, ingat-ingat istri tak kalau hamil. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih ingat waktu hamil? Coba rasakan itu. Bapak untung tidak pernah hamil. Untung tidak pernah hamil. Mau rasakan hamil? Mau rasakan penderitaan hamil, Pak? Gampang. Gimana caranya? Ambil kelapa. Ambil kelapa 1 biji, kasih masuk di baju tak. Kemana-mana bawa. Jangankan 9 bulan, 2 hari saja kita sudah setengah mati, Pak. 2 hari kita sudah setengah mati. Coba lihat ibu-ibu hamil. Tidak ada enaknya itu. Tidurnya saja setengah mati. Samping kanan poso, menyamping kiri sesak napas. Satu di gayanya, gaya pasrah. Ibu-ibu, waktu tak hamil, pernah kita tidur tengkurap? Ada kira-kira ibu-ibu hamil mopang? Kayak perahu. Itu 9 bulan, Pak. Kita 1 hari saja tidak tahan. Coba lihat ibu-ibu kalau hamil, kemana-mana dibawa perutnya. Tidak ada ibu-ibu hamil mau ke pasar, Nabi bilang simpan dulu deh, setengah mati dibawa. Tidak. Lalu lebih dari itu, melahirkan. Pernah lihat istri tak melahirkan? Pernah lihat istri melahirkan? Saya biasa bilang, kalau ada laki-laki yang tidak tahu menghargai istrinya, yang kasar sama istrinya, suruh lihat istrinya melahirkan. Coba lihat itu istri kita kalau melahirkan. Ibu-ibu, ada melahirkan senyum? Ada yang melahirkan senyum? Ada kira-kira yang melahirkan keluar kona? Tidak. Coba dulu sound systemnya ini, memang cuma 1 kayak yang bunyi. Coba bantu saya ini, sound systemnya tidak keras. Suara saya mulai parau. Tolong, kayaknya cuma itu yang bunyi. Sudah panas, sound system setengah mati. Angkat sedikit suaranya. Cek, ya. Cek. Cek, ya, alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Rasulullah sangat pandai membahagiakan istri. Apabila kita ingin mencontoh Rasulullah pada maulid ini, muliakan istri. Ada yang bilang begini, Ustadz, istriku suka marah-marah. Lihat Umar bin Khattab, pernah waktu beliau jadi presiden, ada rakyatnya suka marah-marah istrinya, marah saja kerjanya istrinya. Suaminya lalu ingin melapor kepada Umar, dengan niat ke rumah Umar melaporkan istrinya. Begitu dekat dari rumah Umar, tiba-tiba ini yang mau melapor, dilihat juga Umar dimarah-marahi sama istrinya. Wah, Umar juga dimarahi. Tidak jadi, dia pulang. Besok dia ketemu Umar. Ya Amirul Mukminin, saya lihat Anda kemarin dimarah-marah sama istri. Kok Anda diam-diam saja? Dengar jawaban Umar, Pak. Ini laki-laki. Dengar jawaban Umar. Saya tidak marah, karena begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil dan melahirkan anakku. Coba bayangkan. Kata Umar, saya tidak marah, saya biarkan dia marah. Kenapa? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil dan melahirkan anak saya. Bagaimana mencoba kita yang melahirkan, Pak? Nah, kita baru saja disuruh singgah beli pembalut, marah-marah. Saya pernah jadi korban. Saya pulang ceramah takziah, tiba-tiba mamanya cek, SMS, Ustaz, habis pembalut. Saya mati, mudah-mudahan tidak kenal kayak di jamaah. Singgahlah saya di toko. Begitu saya bayar, tiba-tiba ada majelis taklim kenal saya. Ustaz, beli pembalut. Langsung saya balik, saya bilang, biar daripada saya melahirkan. Tenang perasaan. Iya Pak,
Bapak, kalau ada yang kurang ajar sama istri, lihat istri kita melahirkan. Saya waktu melahirkan istri saya, panik saya Pak. Paling kalau laki-laki, stresnya kapan? Ketika dia ngidam. Paling kita menderita laki-laki kalau istri ngidam. Sampai ada yang bapak-bapak bertanya sama saya, Ustadz, apa doanya ngidam? Supaya berhenti istri ngidam. Saya bilang, apa ngidamnya istri tak? Nah bilang, nanti dia bisa tidur Ustaz kalau lihat di atas lemari. Nah kena ku abala. Saya berhenti, tidak kasih bodoh-bodoh ke istrimu. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah naik lemari. Coba, saya ingat waktu melahirkan istri saya. Setengah mati keluar Pak. Setengah mati betul. Akhirnya saya bilang sama dokter, bagaimana cara terakhirnya dok? Dia bilang harus dipakum. Apa artinya dipakum? Disedot. Apa resikonya? Bisa goyang otaknya. Wih, kalau otak goyang, belen-belen nanti anakku. Langsung saya bilang sama dokter, minggir ki dok, saya laksanakan. Nah bilang dokter, sadar ki Ustaz, bukan mau pengajian ini. Saya bilang, kasih saya waktu. Saya sholat hajat dulu, lalu saya sesalawat sebanyak-banyaknya. Saya bantu istri saya, keluar. Pak, muliakan istri. Orang Bugis bilang, Pak, kalau ada laki-laki yang pukul istrinya, cepat tahu ampasnya manusia itu laki-laki. Kalau marah sama istri diam. Masih marah istri, makan ke obat tidur. Paling enak itu. Supaya tidak sakit telinga, makan obat tidur. Biar dia marah sampai bengkok bibirnya. Kalau istri marah, kita juga marah, bertengkar, anak jadi korban. Ya? Bisa? Nah, sudah. Berikutnya, kita lihat juga Khadijah. Jangan sampai ibu-ibu mau punya suami seperti Rasulullah, tapi sifatnya tidak seperti Khadijah. Tahu sifatnya Khadijah? Satu, dengar baik-baik Bu. Woi Bu. Woi. Dede Pak Doko. Banyak ibu-ibu Columbus di sini. Tahu Jaki Columbus Pak? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Sudah dapat satu kotak dan bilang belum pi. Lah Bu aja. Nah, dengar Bu, halo Ibu. Nabi pada usia 40 tahun kan tiap hari ke Gua Hira. Gua Hira beliau berpikir, kenapa ini rakyat Mekah menyembah berhala? Mereka menyembah patung. Mereka menyembah patung. Latta, Manat, Uzza dan Hubal. Nabi naik ke atas Gua Hira merenung. Kepekaan sosial. Pada tanggal 17 Ramadan, datang malaikat Jibril memeluk Nabi dan berkata, Iqra, baca Muhammad. Nabi bersabda, saya tidak tahu membaca. Jibril ulang, Iqra, baca. Saya tidak tahu membaca. Baca. 3 kalinya, akhirnya Nabi mengucapkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai ayat 5. Pulang. Nabi kedinginan, menggigil Pak. Maramangi, gigil Nabi, kedinginan. Sampai di rumah Nabi. Lalu Nabi berkata kepada istrinya, wahai istriku tersayang, selimuti saya kedinginan. Masya Allah. Nabi beberapa hari tidak pulang. Pulang ke rumah kedinginan, minta diselimuti. Ibu-ibu, kalau suami tak begitu, kira-kira apa jawaban tak? Bu, halo Ibu. 3 hari suami tak menghilang. Ditelepon-telepon tidak ada jawaban. Tiba-tiba pulang kedinginan, selimuti kah Bu? Langsung kita selimuti. Iya. Tidak, langsung diinterogasi. Dari mana kau? Coba, boleh kega kau? 3 hari kau
kau hilang, tiba-tiba kau menggigil. Mana handphonemu? Cepat kau. Khadijah tidak. Mendengar beliau berkata, Khadijah, istriku sayang, saya kedinginan, selimuti saya. Khadijah menjawab, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya laksanakan. Artinya Khadijah itu taat pada suami, apapun perintah suaminya dilaksanakan. Yang kedua, Khadijah itu tidak pernah buruk sangka sama suaminya. Sekarang ibu-ibu tidak pernah kasih yang sangka buruk terus sama suaminya. Ditelepon suaminya tidak dijawab, angka sinak darah. Ketemu lagi cewek na waktu SMA. Bu, berhentilah sangka buruk. Tidak ada baiknya itu sangka buruk. Sangka buruk tidak bisa tenang perasaan. Sangka buruk memecahkan persaudaraan. Sangka buruk bikin jiwa kita sengsara. Telepon suami tidak dijawab, sangka baik. Oh, berarti suamiku lagi sholat duha. Telepon suami tidak dijawab. Oh, berarti suamiku handphonenya di bawah sadel motornya dia tidak lihat. Telepon suami tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi buang air besar. Masa dia mau terima telepon sambil buang air besar? Di mana kau cedep? Maka sangka baik. Suamiku ditelepon tidak dijawab. Oh, berarti suamiku kasihan, dia lagi sholat. Tenang perasaan. Berhentilah sangka buruk. Sangka buruk tidak ada enaknya. Contoh. Cerita ini cerita warung kopi. Suami istri 7 tahun tidak punya anak. Di tahun ke-8 dia ke dokter. Lalu dokter berkata, diperiksa tak. Oi, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang. Dia telepon suaminya, Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Nah, bilang suaminya, alhamdulillah dek, tapi jangan kau dulu cerita-cerita, nanti lagi tidak jadi, malu kita. Oke, sepakat jangan cerita. Iya, tidak cerita-cerita. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN di rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata ini ibu, siapa ya? PLN. Kenapa Ki Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa ditahu ini? Pasti suamiku lagi cerita ini. Mulai sangka buruk. Langsung sangka buruk. Lakena sinatandra. Pasti ini suamiku cerita. Pulang suaminya di kantor dimarah-marahi sama bosnya. Di jalan kempes bannya. Kepanasan. Lapar. Baru buka pintu langsung buka. Pembohong dan tongkol kau. Apa orang baru datang pembohong? Kenapa kau cerita saya terlambat 2 bulan? Siapa bilang? Itu PLN dah tahu. Nah, bilang suaminya, kenapa bisa PLN tahu? Marah juga suaminya, dia pergi kantor PLN. Ada apa kau tahu-tahu istriku terlambat 2 bulan? Apa urusanmu? Bagaimana kau bisa tahu? Nah, bilangin, ada catatannya. Apa urusanmu kau catat-catat istriku terlambat 2 bulan? Hapus itu. Nah, bilang boleh dihapus, tapi bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau punyaku kau putus, istriku pakai apa di rumah? Nah, sudah bilang ya, terpaksa istri bapak pakai lilin. Coba, berhentilah sangka buruk. Ya, sangka buruk tidak baik. Baik sangkalah terus. Baik kepada istri, terutama kepada keluarga, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangka baik. Yang berikutnya dari kisah tadi ini, Khadijah itu apa yang disuruhkan suaminya langsung dilaksanakan. Sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taati. Mari bandingkan istri-istri zaman sekarang. Coba lihat istri-istri sekarang. Makutu. Yang ketawa ibu, saya serius ini. Lakutu, makutu, mabu aja. Coba lihat itu ibu-ibu, masya Allah. Pak, Bu, masih ingat Ki dulu ibu-ibu kalau mau bikinkan kopi suaminya? Masih ingat? Masih ingat?
Susahnya itu dulu perempuan dulu kasihan bikin kopi untuk suaminya. Gimana caranya? Dia pergi dulu beli kopi. Kopi biji-biji. Kenapa? Beli kopi biji lebih murah daripada kopi yang sudah jadi. Biji-biji. Sudah itu dia goreng. Jangan membayangkan menggorengnya zaman itu pakai kompor gas. Pakai kayu. Ada itu bambu kecil-kecil, dia pakai meniup. Naik semua itu debu naik masuk di telinganya. Coba kira ibu-ibu dulu. Hidung ini, Dik. Nah, hidung. Sudah itu dia goreng. Sudah goreng, sudah jadi kopinya? Belum. Ditumbuk. Dia tumbuk. Makanya istri-istri dulu kasihan perempuan dulu, tangannya tidak ada yang mulus. Semua mata lu cicak. Itu yang ada kayak kelereng-kelereng di sini. Coba paling menderita ibu-ibu dulu kalau parut kelapa. Coba kalau parut kelapa ibu-ibu dulu. Langsung tas senggol, berdarah semua tangannya, tapi tidak mengeluh. Paling dia bilang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu sekarang coba parut. Begini kalau istri suami sedikit sekali gajinya. Langsung suaminya salahkan. Sudah tumbuk, sudah jadi kopi? Belum. Baru dia tapis. Sudah dia tapis, dia jemur. 1 hari prosesnya baru jadi kopinya. Capek, tapi alhamdulillah. Bapak-bapak dulu sebelum pergi sawah, sebelum turun sawah, kopinya sudah siap di meja dengan kepulan asap yang masih hangat. Perempuan dulu Riolo Romai. Sekarang ibu-ibu tidak ada bikin kopi suaminya. Padahal tinggal beli saset saja di warung, 3 in 1. Ada kopinya, ada gulanya, ada susunya, masih malas bikinkan suaminya kopi. Mana buktinya Ustadz? Lihatlah di Tanjung ini kalau pagi-pagi penuh warung kopi oleh bapak-bapak. Setengah mati cari uang tidak dibikinkan kopi. Weh. Alah ibu. Pulang, coba lihat itu ibu-ibu sekarang. Pulang ke kantor, nonton itu sinetron, peleng India. Nah pegang itu remote, tidak mau lepas. Nangka kakinya satu. You can see kelihatan bulu kalepaknya. Ada mie kacang di depannya. Nah lihat itu sinetron, peleng India, balik lihat suaminya. Dalam hatinya nabandingkan suaminya sarulkan. Masya Allah. Disuruh sama suaminya, Bu, capek kayak ini kasihan baru pulang kantor carikan ke uang. Pikiran saya kedong itu, mau kak mandi air panas. Capek kak kasihan, mudah-mudahan enak perasaanku sudah mandi air panas. Apa nak bilang istrinya? Lalena, kak jabe sekali, mau mandi air panas, kok kira murah gas? Padahal dia hanya mau nonton, bukan karena gas. Bagaimana suami kita tidak kawin lagi? Sekarang susah perempuan. Tidak mau suaminya poligami. Marah kalau suaminya poligami. Tapi dia tidak layani suaminya dengan baik. Pananakan. Datang mertuanya nama marah-marahi. Datang saudaranya, suaminya tidak pernah enak mukanya. Baru 2 hari datang mamanya, suaminya langsung bertanya, kapan ki pulang mak? Bagaimana suami kita tidak tersinggung? Maka istri yang baik, ayo pada maulid kali ini jadilah istri seperti Khadijah. Lalu ada yang bertanya dan curhat sama saya, Ustadz, suamiku kok tidak bagus betul agamanya, dia tukang judi, tidak sholat, narkoba, apa saya minta cerai Ustadz? Cerai bukan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Sabar, doakan suami tak, mudah-mudahan dapat hidayah. Dan itu enak jadi perempuan ibu. Kalau suami tak suka makan barang haram, suaminya tidak sholat, tapi istrinya baik agamanya, insya Allah
istri tetap masuk surga, suami masuk neraka nanti. Beda kita laki-laki Pak, biar suaminya imam masjid, suaminya guru ngaji, Senin Kamis dia puasa, rajin dia tahajud, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya Ramadan tidak puasa, istrinya tidak sholat, istrinya tukang gosip, suaminya tidak bagus agamanya, tapi istrinya tidak baik agamanya. Sebelum istrinya masuk neraka, suaminya dulu di depannya. Maka hati-hati Pak, didik itu istri dengan sebaik-baiknya. Ibu juga tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, kisah yang berikutnya. Minum dulu. Nabi, dengar baik-baik. Usia dalam kandungan Nabi baru 2 bulan. Wafat bapaknya. Lahir sudah yatim. Coba, lahir Nabi sudah yatim, tak ada yang bapaknya. Baru 4 hari setelah dilahirkan, dibawa ke ibu susunya. Sampai sama dengan Halimatus Sa'diyah 4 tahun. Usia 4 tahun baru kembali. Berarti Nabi bersama ibunya baru 4 hari, 6 tahun meninggal ibunya. Masya Allah, 6 tahun meninggal ibu. Berarti Nabi merasakan kasih sayang seorang ibu hanya 2 tahun 4 hari. Diambil sama kakeknya, 2 tahun sama kakeknya, meninggal lagi kasihan kakeknya. Diambil sama pamannya Abu Talib, menderita lagi bersama paman beliau, ikut dagang ke Syam. Ketika usia beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, hinaan dan makian semakin menjadi-jadi. Dihina, dipasangi kawat-kawat berduri, dipasangi di depan rumahnya perangkap, dipasangi dilempari rumahnya tai kambing, dilempari rumah beliau tai unta. Siapa yang lakukan itu? Pamannya sendiri, Amurena. Bahkan hidup perang, beliau berperang di Uhud, dia lihat pamannya sendiri Hamzah meninggal di depan matanya, dicabik-cabik, dibelah dadanya oleh perempuan Hindun di depan matanya Nabi. Nabi pergi ke Taif minta pertolongan, mudah-mudahan di Taif dapat bantuan. Tapi apa yang terjadi? Nabi justru dilempari di Taif sampai robek bibir beliau. Nabi Pak penuh dengan masalah hidupnya. Maka kalau kita mencintai Nabi, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan stres ketika ada masalah. Ada enggak di sini yang tidak ada masalahnya? Ada di sini tidak ada masalahnya? Ada kira-kira di sini? Saya lihat ini bapak-bapak semua ini muka-muka penuh masalah. Coba maki, semua orang ada masalah. Nabi ada masalahnya, ustadz ada masalahnya, orang kaya ada masalahnya, orang miskin lebih banyak lagi masalahnya. Nah, ketika ada masalah, bagaimana Nabi menghadapi masalah itu? Ketika beliau punya masalah, solusi yang dilakukan Nabi adalah ista'inu bis-sabri was-salah. Beliau sabar dan memperbaiki salat beliau. Kita sekarang ada masalah. Coba saya kasih contoh yang namanya hidup penuh masalah. Adik-adik, waktu kuliah apa masalah tak? Apa masalah? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Tidak, muncul masalah baru. Mau jadi pegawai, dapat kerja. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya? Belum, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Belum, mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya? Belum, mau lagi jadi sekda. Sudah jadi sekda, muncul masalah baru, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalah? Belum, mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalah? Tidak, mau jadi gubernur. Begitu hidup penuh dengan masalah. Bapak-bapak, istri cantik. Kalau istri cantik masalah atau bukan? Masalah atau bukan? Masalah, nagoda orang istri tak. Apalagi kalau suaminya jelek.
Lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelle istri, Ustaz. Jelle istri, nah hina orang. Kita lagi malu jalan sama dia. Yolono, yolono, yolono. Kenapa ke jelle ini? Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Ini masalah lagi. Berarti bagus kalau banyak istri, Ustaz. Banyak istri lebih masalah lagi. Nah telepon kita mantap, woi, ada istri pertamamu ini sama istri kedua di pasar baku tarik rambu. Coba, ada masalah, istri ada masalah, tidak ada istri masalah, banyak istri masalah, jelek istri masalah, cantik istri masalah. Apa masalahnya dulu waktu tidak ada mobilnya, mau punya mobil? Sudah ada mobilnya, selesai masalahnya? Tidak, cicilannya kasih pusing. Tidak ada orang tidak ada masalah, Pak. Maka ketika ada masalah, kata Allah, perbaiki solatmu. Tidak ada keselamatan bagi mereka yang tidak solat. Kalau saya lihat ini, alhamdulillah muka-muka rajin solat. Saya baik sangka saja, Pak. Saya ini semua ini saya lihat ini saya teropong semua rajin solat. Apalagi kalau Jumat, Masya Allah. Tapi alhamdulillah kalau sudah solat, mari tingkatkan. Hikmah yang keempatnya adalah jangan pernah solat kecuali berjamaah. Alhamdulillah masjid. Saya dapat berita ini masjid, Pak, penuh dengan jamaah. Apalagi kalau subuh. Sampai di luar. Tidak ada di dalam. Nah, kalau kita cinta sama Nabi, mulai besok sholat berjamaah. Saya tidak bisa 5 waktu, Ustaz. Duhur, subuh, susah bangun. Duhur di kantor, asar capek, maghrib baru pulang kerja. Aisyah tidak ada, Isya saja dulu. Sholat jamaah di masjid. Kenapa orang Islam malas sholat jamaah? Apa sebabnya kira-kira kita malas sholat jamaah? Satu, karena kita tidak tahu pahalanya. Mau tahu pahala berjamaah? Dengar baik-baik. Kata Nabi, siapa yang wudhu dulu? Dia wudhu dulu dari rumahnya, lalu dia ke masjid sholat berjamaah, melangkah kaki kanannya 1 pahala, melangkah kaki kirinya gugur dosa kecilnya. Jadi kalau rumah tak 200 meter dari masjid, PP 400 meter, berapa langkah kaki? Apalagi kalau putar-putar ki dulu. Banyaknya pahala kita dapat. Apalagi kata Nabi pahala berjamaah. Seluruh materi yang kita lewati, aspal, pagar, tembok, dinding, tumbuhan, binatang, semua jadi saksi nanti di akhirat. Dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya diajarkan ulama, kalau kita masuk masjid, 2 rakaat salat sunnah, pindah. 2 rakaat, pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat kelak. Jangan juga salah paham. Mentah-mentah sudah dengar begini, mau pergi masjid, dia keliling dulu ke pasar, lapangan bola, baru ke masjid. Selesai misalat orang dongok. Apalagi keutamaan berjamaah. Kalau jadi misalnya kita ke masjid, ada gerimis, maka gerimis itu basah bajunya, atau bajunya kena debu, penuh debu bajunya, maka debu dan hujan itu yang basahi baju kita, melindungi kita agar tidak disentuh api neraka. Basah baju tidak usah cemas, yang basah itu melindungi kita nanti agar tidak disentuh api neraka. Jangan juga salah paham. Sudah dengar ceramah ini? Besok mau pergi masjid, nah tunggu hujan keras. Begitu hujan keras dia buang payungnya, baru dia jalan. Itu namanya beleng-beleng. Apalagi keutamaan sholat berjamaah. Ini yang paling populer. Apa itu? Lipat 27 kali. Artinya apa? 1 kali kita sholat berjamaah di masjid, 27 kali sholat di rumah sendiri, baru sama pahalanya. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Kalau kita sholat di masjid, insya Allah lebih khusyuk. Coba bayangkan Pak, kalau Bapak keluar dari masjid,
Selesai sholat, keluar dari masjid, seolah-olah perasaan tak itu sholat kayaknya langsung diterima Allah. Tapi kalau di rumah, banyak gangguan. Allahu Akbar, tiba-tiba kucing lewat, naik di meja makan, tidak ada tutupnya. Baik ndak husuk lagi pak, lawe balik. Terpaksa pada baca pak, kulau subrat bin nas, malikin nas. Kalau di masjid lebih husuk, di rumah banyak gangguan. Allahu Akbar, 3 mini 4 mini sudah mini tahayat belum? Coba. Maka kalau di masjid insya Allah lebih husuk. Apalagi keutamaan sholat berjamaah di masjid. Di masjid ada silaturahmi. Ada saudara kita, tetangga kita bertengkar gara-gara pagar, bertengkar gara-gara anak kita 2 tahun tidak baku bicara. Lalu kita datang di masjid, kita lihat, oh ini dia di samping. Maka begitu dia berdiri, langsung kita duduk berdiri juga di sampingnya. Dia sudah takbir, kita juga takbir. Allahu Akbar. Begitu assalamualaikum, kita tunggui. Dia balik ke kanan, kita tunggu. Begitu dia balik ke kiri, kita balik kanan. Assalamualaikum. Tidak mungkin dia balik langsung, apa kau? Tidak. Apalagi keutamaan sholat berjamaah di masjid. Ada yang doa bersama, meskipun ada juga ini yang mengatakan doa bersama bid'ah, masuk neraka. Masa gara-gara doa bersama kita masuk neraka, bos? Luasnya itu neraka, surga kasih masuk, karena luas sekali itu surga. Doa bersama bid'ah, ada juga itu begitu pak. Baru suka duduk paling depan, selesai assalamualaikum, langsung dompat, tidak tahu salam-salam karena bilang bid'ah. Kalau di kampungku kau begitu, nak bilang korang boro, sombong. Doa bersama, itulah imam. Kalau kita baca doa bersama pak, kasih dengar jamaah. Baca yang umumnya orang paham itu doa, kasih dengar jamaah tak. Jangan sampai kita berdoa tidak didengar jamaah. Akhirnya jamaah asal amin saja. Amin. Amin. Panas sekali. Siapa tahu yang anak muda imam bujang, ya Allah berikan kami jodoh. Nabi bilang bapak di belakang, amin. Nabi bilang juga istrinya di belakang, amin. Berarti ibu kabulkan suaminya kawin lagi. Apalagi di masjid. Insya Allah di masjid pak, kalau kita datang berjamaah tidak ada gangguan-gangguan, maka datang berjamaah ke masjid. Yang berikutnya, kenapa orang malas ke masjid? Setelah tidak tahu pahalanya, yang kedua dia tidak lihat pahalanya. Andai saja ketua pembangunan masjid mengumumkan, siapa yang datang sholat berjamaah di masjid, maka dikasih beras 50 kilo, uang 200.000. Jam 5 sholat subuh, jam 2 subuh sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Tapi karena tidak dilihat pahalanya, maka sepi masjid. Padahal Nabi menjelaskan, andai kau lihat pahalanya itu sholat subuh, maka kau akan merangkak ke masjid untuk bersolat berjamaah. Akan berjamaah ke masjid. Apalagi yang membuat orang malas ke masjid? Yang ketiga, manajemen masjid tidak bagus. Banyak masjid sekarang bangga mengumumkan saldo kas 70 juta. Jangan simpan uangnya orang, belanjakan supaya jalan uangnya orang. Dia simpan saja bertahun-tahun, saldo kas 100 juta. Jangan, kalau masjid sudah jadi dan tidak ada pembangunan, kasih masjid tetangga, desa tetangga, umumkan saja. Bapak-bapak hari Jumat diumumkan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini ada saldo kas supaya jalan amalnya menyumbang, kita sumbang ke masjid tetangga. Setuju? Setuju. Ini tidak disimpan saldo kas. Begitu kita mau buang air kecil, tidak ada air. Saldo kas 70 juta, airnya tidak ada. Masih baik kalau air kecil kita tidak dapat air pak, masih bisa didatek-datek sedikit. Tapi kalau air besar, saya pernah pergi ceramah, karena buru-buru sekali buangan, saya tidak tes itu keran, langsung saja saya selesai saya buka, mati.
Apalagi manajemen masjid yang tidak bagus. Ya, Pak, ada masjid depan rumah saya bangun, Pak, tapi nyaman. Imamnya mahasiswa penghafal Quran yang baik bacaannya. Tukang azan, kita bikin lomba azan Ramadan, pemenangnya kita gaji tiap bulan untuk azan 5 kali sehari semalam. Penceramanya kita kasih memang judul buku yang harus dia baca dan dikasih judul sebelum ceramah. Lebih hebat lagi, 1 minggu sebelum ceramah sudah dikasih honornya supaya dia tidak lari. Bagus. Apalagi karpetnya tiap Ramadan kita ganti. Sound sistemnya bagus. Sehingga apa? Orang rajin menyumbang di masjid. Kenapa? Karena dia pikir sumbangannya dia nikmati sendiri. Ini tidak bagaimana orang mau ke masjid, Pak. Yang azan subuh 75 tahun. Sudah pensiun. Poso. Masuk lah gagak-gagak, Pak. Masya Allah. Karpetnya sudah 4 kali orang lebaran tidak pernah diganti-ganti. Begitu kita sujud cicak didapat. Sound sistemnya begitu takbir Allahu Akbar langsung story. Mau diperbaiki sudah makin takbir. Terpaksa ditahan 10 menit. Penceramanya dari salam pertama sampai terakhir neraka terusnya cerita. Kau bakal ditusuk pantatmu linggis, digunting lidahmu, tusuk telingamu, keluar di kiri. Udah bilang anak muda jam kau pemisti bikin takut aku. Iya toh? Masya Allah. Dapat lagi imam yang balik-balik sunnah Nabi. Nabi jelaskan, kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan solatmu. Ini sekalinya jadi imam, baik, napa nih bincang. Baru mau takbir, lama memang nih Pak. Agak tu na yakak manibawa bos. Ada juga itu imam begitu Pak. Nabi jelaskan kalau kau baca imam ringkaskan bacaanmu. Nabi kalau jadi imam baca surah-surah pendek. Kalau beliau sholat sunnah sendiri, rakaat pertama Al-Baqarah sampai hatam, sampai bengkak betis beliau kalau sholat sunnah, bengkak betisnya kalau sholat sunnah. Sekalinya kita bengkak kaki kita bukan sholat, apa? Asam urat. Nabi bacakan kata ringkaskan. Itulah sebabnya. Tolong ini kalau ada imam di sini, sebelum angkat takbir itu sunnah balik ke belakang. Salat jami rahimakumullah. Salat jami rahimakumullah. Tujuannya apa? Kita lihat pasukan tak. Kalau banyak orang tua kasihan jangkau kasih panjang-panjang. Musese tomatoe. Sudah kasihan remati. Ada juga barangkali ibu-ibu yang tidak bisa lama-lama berdiri karena gendut. Ada juga adik-adik yang pernah janjian mau terima gaji tidak bisa lama-lama. Ada juga barangkali anak muda yang mau sekali kentut. Maka kata Nabi ringkaskan, poncoki bacamu. Ini tidak, begitu jadi imam surah apa nak baca? Al-Maidah ayat 7 sampai 52. Yang kedua kata Nabi kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Surah-surah juz amma. Ini dia jadi imam, dah baca yang panjang-panjang. Pulang anak muda dari masjid, enak sholat di masjid Ustaz. Apa enak, ampun mak. Kenapa? Itu imam tadi sholat subuh surah Yasin dah bagi 2. Baca yang apa tujuannya Nabi anjurkan? Apa tujuannya Nabi anjurkan membaca bacaan yang umumnya orang hafal? Apa tujuannya? Satu, supaya jamaah bisa khusyuk ikut. Coba kalau imam baca kul huwallah, jangankan orang dewasa, anak-anak ikut juga. Kenapa? Dia hafal.
kul huwallahu ahad, Allahu samad. Nah, hafal ki. Tapi kalau imam membaca surah Al-Maidah ayat 51 sampai 100, maka imam membaca husuk dengan bacaannya, makmum menghayal di belakang. Dia mau ikut, tidak dihafal, mau ruku, belum selesai, menghayal mi. Nah, baca semua pengumuman. Sudah, nah baca semua, matikan handphone. Keadaan keuangan masjid, saldo kas, pengeluaran, nah baca semua. Sudah nak baca itu belum piruku imam, bajunya lagi orang nak baca. Bajunya lagi orang di belakang depannya nak baca. Persatuan Guru Republik Indonesia. Capu nak baca, Pak. Tujuan yang kedua, kenapa dianjurkan membaca yang umumnya orang hafal? Selain bisa husu jamaah, yang kedua, kalau imam salah, ada yang bisa bantu luruskan. Coba kalau imam membaca surah pendek, salah, ada yang bisa bantu. Imam membaca Al-Kafirun, salah, ada yang bisa luruskan. Imam membaca surah Taha, salah, ada yang bisa bantu. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 20 sampai 70, salah, waya lemu. Ada cerita ini, Pak, cerita warung kopi, tidak tahu benar atau tidak, cerita gini. Toh, anak-anak dikirim sekolah hafal Quran. Pulanglah dia Ramadan. Dia bilang orang di kampung, nak, melok ke mangkalingi bacaanmu, maga-maga hafalanmu. Nak, mau didengar bacaanmu, apa-apa hafalanmu. Jadilah imam, baca surah yang hanya dia yang hafal. Begitu lagi dia baca itu surah, tiba-tiba ada cicak jatuh, hampir nak kena telinganya, jatuh kaget. Begitu kaget, stres. Orang kalau stres, Pak, hilang hafalan, langsung dia tidak tahu apa sambungannya bacanya. Dia ingat-ingat, tidak ada ingat juga. Dia upayakan ingat sambungannya, dia tidak ingat juga. Suasana hening, tenang semua dalam masjid. Tiba-tiba ini imam dia bilang, tolong bantu di belakang. Nah, bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba dari belakang ada yang teriak. Nah, bilang, kalau begitu ya sudah mi, Allahu Akbar. Kacau sholat. Ini waktu ku SMP di kampung. Ini kisah nyata. Waktu SD di kampung, SMP. Sujud imam, Pak, di kampungku. Sujud imam, lama sekali. Mau 5 menit belum naik. Ada temanku nakal, langsung angkat kepalanya. Sudah, lenyap imam. Dia bilang, hilang imam. Kacau satu masjid, bubar sholat. Selesai itu, Pak, kacau. Saya pergi tanya, Pak Imam, maka tak salah diri jamaah, kenapa kita tinggalkan jamaah? Apa nak bilang? Metu kak nak. Dia bilang, kentu saya dah. Saya bilang, lain kali kasih bangkit dulu kepalanya orang supaya nak lihat ki pergi. Dia bilang, saya sengaja nak, karena saya malu dilihat. Kacau sholat. Ini waktu ku lagi KKN, belum jadi ustadz saya waktu itu. Ada teman saya pakai gamis, pakai songkok. Saya bilang, pasti ini bagus bacanya. Sudah dia jadi imam. Al-Fatihah lancar. Begitu dia baca surah pendek Al-Kafirun, nak ambil. Dalam hatiku, macam apa ia nak baca Al-Kafirun. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abadtum, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abadtum, wala antum. Ini temanku langsung berteriak, "Oi, kenapa itu tak putar-putar tidak sampai?" Dia bilang gini, imam, ini juga kupikir. Kacau sholat. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Maka hati-hati milih imam. Makmum siapa saja boleh makmum. Anak orang gila boleh makmum.
Orang kaya boleh makmum, doktor boleh makmum, pengangguran boleh makmum, orang tidak ada sekolahnya boleh makmum, tidak rusak jamaah. Tapi imam hati-hati. Kalau imam salah kita pilih, hancur jamaah kita. Maka insya Allah 2019 Indonesia akan milih imam. Hati-hati milih imam. Kalau salah kau pilih imam, bukan cuma 5 tahun, maka agamamu akan ternista. Hati-hati. Jangan milih imam karena sekampung. Jangan milih imam karena satu partai. Jangan milih imam karena nak kasih ke proyek. Jangan milih imam karena nak kasih ke baju seragam. Pilih yang baik agamanya. Tidak boleh orang tepuk tangan, bos. Tidak boleh. Ya, hati-hati, Pak. Kenapa lagi orang biasa malas ke masjid? Salah satu sebabnya ada juga orang paham dalam masjid yang rasa-rasanya hanya dia mau masuk surga. Ada juga itu. Nah, ganggu ki sholat, mulai takbir nangkap memang lebar-lebar. Nasi kuning, Pak. Baik kalau ndak pakai ditawas. Sudah itu baca Al-Fatihah kayak mau nagigit telinga tak? Ada juga begitu. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Santai mah bos. Kayak mau nagigit telinga tak? Ada lagi itu yang biasa orang bilang, Ustaz ada juga kasih malas kasih ke masjid. Kenapa? Suka naganggu ke kita. Ada juga yang begitu. Hah? Boleh, tapi tanya dulu. Kalau kita mau kasih baku sentuh kaki di bawah, tanya dulu di samping tak. Pak, enggak apa-apa saya kasih rapat-rapat kakiku sentuh jari-jari tak. Kau nak bilang iya enggak apa-apa dek. Kau nak bilang jangan dek, kau ganggu konsentrasiku. Jangan. Saya tanya kenapa begitu? Supaya rapat saf. Kalau saf mau rapat, bukan jari-jari kasih baku sentuh, tapi apa? Bahu ini. Ini. Bisa jadi kaki baku rapat, saf renggang. Jangan ketawa, serius ini orang bos. Ya. Nah, ada yang tanya, Ustadz, itu kan laki-laki berjamaah. Bagaimana kami perempuan? Kami mau ke masjid, tapi ada Ustadz bilang haram perempuan ke masjid. Tidak. Kalau ada Ustadz bilang haram ke masjid, kasih ketemu saya. Tidak ada dalil yang melarang perempuan. Nabi cuma menjelaskan, wanita tidak dianjurkan ke masjid. Tidak dianjurkan. Tapi kalau mau ke masjid, jangan dilarang. Kenapa dulu-dulu tidak dilarang, tidak dianjurkan? Kenapa dulu tidak dianjurkan? Karena dulu perempuan kalau keluar, diculik dan diperkosa. Dulu. Sekarang Tanjung Selor aman. Tapi kalau gadis usia-usia 20 tahun di rumah saja. Nanti kau alasan pergi berjamaah, kopi pacaran di jalan. Tapi kalau ibu-ibu usia 60 tahun, silahkan. Tidak ada orang tergoda. 65 tahun bau minyak gosok, gigi palsu, kacamata kayak pantak botol. Tidak ada orang tergoda. Siapa mau culik bikin susah. Ayo Bapak Ibu, hikmah maulid, ayo hidupkan jamaah. Alhamdulillah saya lihat sekarang Pak, masjid-masjid mulai ramai jamaah. Satu yang dikatakuti orang non muslim Pak, satu ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Kata mereka, kalau umat Islam sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, maka hati-hati kalian, hancur kok. Dek nalekku agak-agak seleng. Itu untuk tidak takutkan. Makanya hidupkan sholat jamaah. Saya di Makassar ada komunitas namanya Suling. Apa itu? Subuh keliling. Suling, subuh keliling. Sudah itu lanjut dengan kulibas. Apa itu? Kuliah 15 menit. Sudah kulibas apa lagi? Ngopi, ngobrol perkara iman. Ya. Berpastabikul khairat. Anak-anak kita ajar ke masjid. Saya ingat ibu saya tidak ada sekolahnya Pak. Tapi saya ingat sekali itu, kalau azan subuh, nah kasih bangun ki dulu. Bagus caranya. Subuh nak, motoko, lo masih gie. Nah, 2 kali 3 kali nak kasih begitu, masih tidak bangun, sapu nambil. Kita pukul ki langsung nak kasih goyang itu sapu lidik kedengaran langsung makin lompat. Bersyukur Bapak Ibu,
yang menyediakan kayu untuk anaknya supaya dia ke masjid. Tapi apa orang tua sekarang? Pagi-pagi tidak ada bilang sholat subuh. Wih, terlambat kau, cepat kau pergi sekolah. Mestinya cepat-cepat, bangun dulu, sholat dulu. Biar kau terlambat pergi sekolah, yang penting kau jangan tidak sholat subuh. Kalau anak tak baik sholatnya, Pak, aman. Kalau tidak beres sholatnya, biar otaknya baik. Kalau tidak ada sholatnya, bapak rugi jadi manusia. Bapak akan selalu bilang, bahasa Inggris. Jangan biar tidak pintar bahasa Inggris kalau sholatnya baik. Tahu anak Ustaz, jago bahasa Inggris. Kenapa kalau jago? Memangnya kalau berdoa nanti pakai bahasa Inggris? Oh my God. Please help me my mother. Oh my God. Can you help me? Bapak saudara-saudara sekalian, berikutnya, kalau kita cinta kepada Nabi, wujud nyatanya. Biasanya kalau ada orang kita cinta selalu disebut namanya. Nabila lagu Nomer Rama. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu. Lagu Nomer Rama. Ada dakwah di dalamnya. Nah, kalau kita cinta sama Nabi, maka kita selalu sebut-sebut namanya. Bagaimana cara menyebut nama? Dengan selawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anak muda lagi jogging, salawat kok bos. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Masya Allah. Banyak-banyak salawat, Pak. Jangan anggap enteng itu kekuatan salawat. Saya dapat itu tradisi dari orang tua kita dulu di kampung. Kalau kita makan ketulangan, tidak ada bawa ke ahli THT. Mana? Mama tak langsung ambil nasi. Nah cari yang lembek, nah kemoy, baru nah surki. Talang kena salawat kok. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Selesai, hilang. Ibu-ibu dulu kalau masak pakai api, tiba-tiba kena tangannya, tidak dibawa ke ahli kulit. Mana? Dia ambil air liurnya paling dalam, lalu dia salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selesai. Gadis-gadis dulu kalau ada jerawatnya tidak beli obat, apa? Salawat. Sekarang cewek korban iklan. Nah lihat Claudia Cinta Bella, oh ini bagus bedaknya. Orang cantik memang itu dong. Biar tidak pakai bedak cantik ji. Mana pernah kau lihat bintang iklan jelek? Omas bintang bedak tidak laku. Kalau Omas paling bintangnya apa iklannya? Sabun colek. Biasakan selawat. Adik-adik mau belajar, mulai belajar dengan selawat kepada Nabi. Sebut sebanyak-banyaknya. Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina. Orang tua dulu, Pak. Orang tua dulu buka toko barasanji. Beli rumah baru, belum masuk barasanji. Beli mobil sebelum dipakai barasanji. Pergi tanah suci keluarganya barasanji. Kenapa? Ternyata dalam barasanji disebut nama-nama Nabi ratusan kali. Sehingga waktu kecil saya kan ada barasanji. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta misbahu sunubi ya Nabi salam alaika. Ada temanku nak pelesetkan ni pak. Awak nak bilang, ya ko tello alamoi, ya ko manu alai mai. Ya, banyak-banyak berselawat. Jangan anggap remeh. Ibu-ibu, kita ayun anak tak selawat ki. Bapak-bapak lagi bajak sawah, selawat. Cintanya Allah kepada Rasulullah, dengar baik-baik. Ketika Allah perintah puasa, Allah tidak ikut puasa. Ketika Allah perintah haji, Allah tidak ikut menunaikan ibadah haji. Tapi ketika Allah perintah kita untuk selawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Dengan sebaik-baik salawat. Kita salawat tapi tidak bagus. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ceng capuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang pakai Sayyidina, ada yang tidak pakai Sayyidina, semua jolon. Mau pakai Sayyidina silakan, tidak mau pakai Sayyidina silakan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, orang yang kita cintai selalu disebut namanya. Kalau cinta sama Nabi, banyak bersalawat kepada Nabi. Yang kedua, kalau kita cinta, maka kita pelihara apa yang ditinggalkan orang yang kita cintai. Ada istri kita meninggal, maka kita pelihara warisan-warisannya. Ada peninggalannya bajunya, ada peninggalan cincinnya, biasanya kita urus. Maka Nabi apa yang ditinggalkan? Nabi tidak meninggalkan harta kekayaan. Nabi tidak meninggalkan gedung. Apa yang ditinggalkan Nabi? Al ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Maka kalau cinta sama ulama, cinta sama Nabi, muliakan ulama. Bagaimana cara muliakan ulama? Selain kita amalkan ilmu-ilmunya, juga kita muliakan orangnya. Bagaimana memuliakan ulama? Kalau kita undang, muliakan. Ini kalau kita undang artis, kita hormati. Kasih eksekutif kelas pesawatnya. Dari bandara dijemput ada tentara, ada polisi. Dikawal sampai di lapangan. Apa dia bawakan ki? Alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Nagocan nih pak. Beton apa kata niki pak? Apa ke Cina-Cina mi? Sudah pulang kasih 50 juta sampai 100 juta. Padahal apa dia bawa? Dia bawakan kita bisa lupa Tuhan. Sekalinya Pak Imam kita butuhkan Hapsian Barasanji, kita jemput pak. Tidak, kita kirimi ojek. Ojek kita kirim. Datanglah Pak Imam, tidak ada standar kakinya satu di belakang. Tak gantung-gantung kaki na kusung. Bosi, hujan satu mantel na duai. Sampai bidek sedikit lagi Ustaz, sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Basah semua baju. Sampai di rumah 1 jam Barasanji busa-busa kalepa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Berapa? Begitu mau pulang berapa kita kasih? 30.000. Abonyo-bonyo. Nabi bilang suaminya, kenapa 30 jika kau kasih? Apa Nabi bilang suaminya? Ya sudah mi, tambah mi di situ jalan kote 4. Bagaimana nak mau belajar agama? Jangan ketawa. Begitu kita semua toh. Muliakan ulama. Dan yang ketiga, kalau kita cinta sama Nabi, amalkan sunnah-sunnahnya. Ini bapak-bapak sunnah yang paling disenang Nabi, poligami. Ditanya dua istrinya, kenapa kawin lagi pak? Sunnah Rasul 4. Wih tahu cocok. Sekalinya sholat duhur 2 rakaat 2 menit saja. Allahu Akbar. Kenapa cepat sekali pak? Nabi kalau sholat sampai bengkak betisnya. Apa dia bilang? Itu kan Nabi, kita bukan Nabi. Istrinya Nabi kita mau contoh, sholatnya kita tidak contoh. Ayo cinta Nabi, hidupkan sunnah. Mulai dari sunnah apa? Yang sederhana-sederhana. Makan pakai tangan kanan, minum bukan pakai tangan kiri, tapi tetap pakai tangan kanan. Makan jangan sambil berdiri, karena makan sambil berdiri adalah makan bersama dengan setan. Kencing jangan sambil berdiri. Ini anak muda ini yang selalu kencing berdiri. Cari saja pohon.
Masih ada 1-2 tetes, nada tes saja. Apa mudah teh cilaka? Yang ketawa ibu, ini urusan laki-laki. Sunnah. Nah, alhamdulillah saya ingat. Saya akhirnya ini kampanye anti foto prawedding. Apa itu? Foto orang yang mau menikah sudah baku peluk-peluk padahal belum ijab kabul. Dilarangkah foto prawedding? Tidak. Pra artinya belum. Wedding pengantin, belum pengantin. Tidak boleh sebelum ijab kabul. Foto boleh. Caranya jangan kasih baku peluk. Ini pengantin bapaknya haji, ikut mengundang ulama, gedungnya Islamic Center, tapi pengantinnya belum ijab kabul. Undangannya sudah baku peluk, itu laki-laki sama perempuan. Nah, belum halal di situ. Mau foto silakan. Caranya apa? Foto laki-laki satu keluarga sebelah kanan sendiri, keluarga laki-laki halaman kanan. Foto perempuan halaman sebelah kiri dengan sekeluarganya. Boleh kalau begitu. Ini tidak. Naik sepeda, pakai payung, mau kopi jual ikan. Apalagi sampai di gedung, kita mau makan, tidak ada kursi, kita mau berdiri, menginjak-injak sunnah Nabi. Akhirnya apa? Banyak kasihan tamu yang merasa tersiksa, dipaksa makan berdiri. Kenapa? Karena tuan rumah tidak punya kursi untuk mereka yang mau mengamalkan sunnah.